Saya akan bahas soal yang pertama. Pada soal ini soalnya dalam bentuk bahasa Arab, tapi kita bisa membacanya dari jaring-jaring makanan. Di soal dikatakan bahwa capung adalah genus serangga yang bertelur di air bersih. Jika air tempat mereka bertelur terkontaminasi limbah pertanian dan limbah industri, hal itu menyebabkan kematian nimfa capung secara drastis. Manakah pernyataan yang berikut yang benar? A. Populasi kata akan berkurang karena bersaing dengan burung untuk mendapatkan makanan. Si kata akan berkurang karena bersaing dengan si burung. Itu salah. Yang B. Populasi kupu-kupu akan berkurang karena bersaing dengan belalang. Ini benar jelas salah ya. Ini jauh lagi ini. Yang C. Jumlah capung akan berkurang sehingga jumlah kupu-kupu akan bertambah karena berkurangnya jumlah predator. Jawaban yang benar itu adalah yang C. Jika nimfa tadi sudah mulai hilang, nimfa capung mulai hilang, berarti jumlah capung juga akan berkurang karena capung itu berkembang dari si nimfa. Nah, nimfanya habis, otomatis si capung juga berkurang populasinya. Kalau berkurang populasinya, otomatis si kupu-kupu akan meningkat karena predatornya salah satunya yaitu si capung berkurang. Jadi jawabannya adalah C. Saya akan bahas soal yang selanjutnya. Soalnya tentang surat Al-Mulk ayat 3. Sebenarnya tanpa perlu kita jelaskan terjemahan ayat ini, kita bisa langsung ke pernyataan. Kita cuma memilih pernyataan yang benar di bawah ini. 1. Jika konsentrasi air dalam darah menurun, maka hipotalamus akan mensekresikan hormon ADH sehingga meningkatkan permeabilitas air di tubulus ginjal. Ini jawabannya adalah benar. Hormon ADH adalah untuk mensekresikan hormon ADH adalah untuk menyerap kembali air yang kelebihan di ginjal. Kemudian yang B, yang kedua, usia hidup eritrosit adalah 120 hari. Jumlah eritrosit yang mati akan diganti dengan jumlah eritrosit yang diproduksi di sumsum tulang belakang, yaitu di diafisis tulang pipa dengan bantuan hormon eritropoietin yang diproduksi oleh ginjal. Ini juga benar. Kalau 1 dan 2 udah benar, cuman ada tinggal option yaitu 1 dan 2. Kita menghemat waktu untuk menjawab. Baik, kita lihat gambar buah. Ada buah A, buah B, buah C, buah D. Manakah pernyataan yang benar berikut ini? 1. Buah A merupakan tipe buah Hesperidium. Ini benar. B. Tipe buah B merupakan tipe buah majemuk. Ini salah karena blueberry ini ada buah drupe berkelompok. Yang 3. Buah C merupakan tipe buah agregat. Salah, ini kelompok buah majemuk. Yang 4, buah D merupakan tipe buah drupe. Ini benar. Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifa. Allah tidak akan menurunkan suatu penyakit melainkan akan menurunkan pula obatnya. Di manakah statement di bawah ini yang benar berdasarkan hadis di atas? Lactobacillus casei itu adalah bakteri gram positif. Jadi di sini salah. Kalau Streptococcus pneumonia itu adalah gram positif, ini benar. Lalu Bacillus anthracis itu adalah bakteri gram positif, ini juga benar. Kalau Streptococcus pneumonia itu adalah flora asli atau bakteri asli yang ada di paru-paru penyebab penyakit di paru-paru. Ini penyakit antraks pada hewan. Lactobacillus bulgaricus itu adalah bakteri gram positif. Jadi ini salah. Jadi opsi jawaban kita itu adalah B dan C. Untuk diketahui bahwa Lactobacillus bulgaricus itu adalah untuk pembuatan yogurt. Sementara untuk yang tadi Lactobacillus casei itu untuk pembuatan Yakult. Jadi jawaban opsi ini adalah antara B dan C. Untuk soal yang kedua, silahkan kamu perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah gambar penampang pada batang dikotil. Terlihat adanya berkas pembuluhnya yang teratur letaknya. Dan adanya ini, kambium. Nah, bahasa Arab ini pertanyaannya adalah di bawah ini tumbuhan yang sesuai dengan bentuk batang dikotil di atas adalah inti pertanyaannya, tumbuhan manakah di bawah ini yang merupakan tumbuhan dengan bijinya dikotil?
A. Zaitun, pisang, bawang merah, bawang putih. Bawang merah, bawang putih, pisang itu adalah monokotil. Yang B. Buah tin, buah zaitun, buah anggur, dan lentil atau kacang. Ini benar bahwa ketiganya adalah kesemuanya adalah dikotil. Jadi kalau udah ketemu jawabannya ya udah langsung aja jawabnya B. Kurma, anggur, mentimun, pisang. Pisang monokotil. Pisang monokotil. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Atin, zaitun, adbi wal adis. Buah ara atau buah tin, zaitun, anggur, dan kacang. Jawabannya adalah B. Kita akan bahas soal selanjutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan sesuatu di muka bumi ini, tetapi ada makna atau pelajaran yang bisa kita ambil. Inti pertanyaannya adalah, termus aquaticus adalah mikroorganisme termofilik. Artinya termofilik itu dia mampu hidup di suhu ekstrim. Nah, manakah mikroorganisme yang merepresentasikan tentang karakteristik si termus aquaticus? Aquaticus adalah bakteri termofilik, artinya dia mampu hidup di suhu ekstrim. A. Pada suhu 30 dia tidak hidup, di suhu 37 dia ada tumbuh hidup, di suhu 65 dia hidup, di suhu 95 dia hidup. Salah. Di suhu 37 itu termofilik itu tidak bisa hidup. Tidak bisa hidup. Jadi ini salah. Ini juga salah karena di 95 dia katanya tidak hidup. Oke, yang C. Suhu dari 0 sampai 65 itu dia tidak bisa hidup. Tapi di suhu 95 dia hidup. Jadi kita lebih memilih optionnya yang C. Sebenarnya rentang hidupnya adalah di 60 sampai lebih dari 60. Tetapi kenapa di sini kita salahkan? Karena dia di 37, suhu 37 dia dikatakan hidup, padahal ini salah. Jadi kita lebih memilih jawaban yang C. Soal yang selanjutnya. Wa arsalna riyaha lawaqi. Ini surat Al-Hijr. Al-Hijr ayat 12 yang artinya adalah, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan angin. Berarti pertanyaannya adalah, manakah tumbuhan di bawah ini yang penyerbukannya dibantu oleh angin? Jawabannya adalah A. Musa paradisiaca, ini salah, ini pisang. Zingiber officinale, ini juga salah karena ini jahe. C. Allium sativum, ini salah karena ini bawang. D. Triticum aestivum, yaitu gandum. Gandum adalah salah satu tumbuhan yang penyerbukannya dibantu oleh angin. Jadi jawabannya adalah D. Quran Surat An-Nur ayat 35 menjelaskan bahwa cahaya memiliki lapisan. Ilmu pengetahuan saat ini membuktikan bahwa cahaya terdiri dari beberapa lapisan spektrum elektromagnetik yang dapat terlihat oleh manusia. Fotosintesis adalah proses yang dipengaruhi oleh spektrum cahaya. Percobaan fotosintesis dengan hidrilla dilakukan dengan memberi perlakuan penutup dari bahan mika transparan berwarna dengan desain percobaan seperti gambar di bawah ini. Pengaruh nurun ala nurin atau spektrum cahaya tercermin pada perbedaan warna penutup Ingenhousz dalam menghasilkan gelembung gas. Pengaruh terbesar adalah warna penutup. Dalam fotosintesis, warna atau spektrum warna yang paling berpengaruh baik itu adalah warna biru dan warna merah, terutama adalah spektrum warna merah. Jadi jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya, ada soal yang menjelaskan tentang perang Khandaq. Pada masa itu Rasulullah dan para sahabat menggali parit di sebelah utara kota Madinah. Intinya adalah tips buat kamu, jika ada soal yang terlalu panjang begini, cukup kamu baca soal yang ada di satu kalimat terakhir. Secara ilmiah, hormon yang paling berperan pada hal yang dilakukan Rasulullah dan para sahabat di atas adalah yaitu leptin dan grelin. Nah, inti pertanyaannya adalah si leptin dan grelin ini, pernyataan yang tepat di bawah mengenai dia adalah A. Leptin dilepaskan dari sel-sel jaringan adiposa dan memberi sinyal ke otak bahwa nutrisi sudah cukup sehingga merasa kenyang. Benar. Leptin ini ibaratnya kalau kita untuk menghentikan makan, berarti ada si leptin. Kalau kita merasa ingin makan, kita merasa lapar, itu adalah si grelin. Jadi jawaban yang tepat adalah leptin dilepaskan dari sel-sel jaringan adiposa dan memberi sinyal ke otak bahwa nutrisi sudah cukup sehingga merasa kenyang.
Jadi jawaban yang tepat adalah A. Ingat ya, kalau si grelin itu jika kamu lapar, maka yang dilepas adalah si grelin. Jika kamu ingin menghentikan makan karena kamu sudah merasa kenyang, itu adalah yang dilepaskan hormon si leptin. Soal selanjutnya, alasan buah yang ada di surga berikut ini tidak berkembang biak dengan biji adalah, kita lihat ada gambar pisang. A. Biji berasal dari bunga majemuk yang tereduksi. B. Biji berasal dari buah sejati majemuk yang tidak berkembang. C. Biji berasal dari buah semu tunggal yang tidak terbuahi. D. Biji berasal dari buah yang memiliki banyak ovul dalam satu bunga majemuk dan tidak terbuahi. Jadi jawabannya adalah yaitu D. Karena di dalam satu buah pisang ini ada banyak ovul di dalamnya, tetapi tidak terbuahi, makanya bijinya tidak bisa digunakan untuk perkembangbiakan.